bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Kami dari kelompok 5, kelas 83 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menghargai kitab-kitab suci selain Al-Quran. Berikut pembahasannya. Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang terakhir diturunkan sebagai penyempurna terhadap kitab suci sebelumnya. Lantas, bagaimana sikap kita terhadap kitab suci sebelum atau selain Al-Quran? Sikap kita sebagai seorang muslim terhadap kitab suci selain Al-Quran adalah mengimani secara ijmali. Apa itu mengimani secara ijmali? Mengimani secara ijmali adalah mengimani dengan cara meyakini keberadaannya saja, karena kitab suci sebelum Al-Quran hanya berlaku untuk kaumnya saja. Bagaimana sikap kita terhadap kitab suci selain Al-Quran? Berikut penjelasannya. Kita harus tetap mengimani keberadaannya yang sudah tidak ada maupun yang masih ada sampai sekarang. Berikut dari Nakli tentang beriman kepada kitab suci selain Al-Quran. Untuk kitab suci selain Al-Quran yang ada sekarang ini atau kitab suci agama lain, sebaiknya untuk dihargai. Nah, dari semua penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa sikap kita terhadap kitab suci selain Al-Quran adalah tetap menghargai dan menghormatinya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar online-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari Al-Quran. Al-Quran dapat disebut dengan bacaan atau kalam Allah. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang istimewa. Kandungan di dalam Al-Quran berisi tentang kemukjizatan yang dapat menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Mengapa Al-Quran disebut dengan penyempurna kitab-kitab sebelumnya? Lebih tepatnya karena Al-Quran mempunyai kandungan yang belum tentu ada di kitab-kitab sebelumnya. Namun, jika di kitab sebelumnya ada aturan-aturan Allah, maka di kitab Al-Quran tentu ada. Seperti contoh, dalam kitab Taurat hanya ada 10 hukum. Dalam kitab Zabur sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat peraturan agama. Karena Nabi Daud alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti peraturan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Dalam kitab Injil ada 4 isi pokok. Sedangkan dalam Al-Quran lebih lengkap. Bagaimanakah sikap kita terhadap kitab-kitab suci selain Al-Quran yang masih ada? Beriman kepada kitab-kitab Allah ada 2 cara. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara ijmali. Ijmali adalah mengimani bahwa Allah benar-benar pernah menurunkan kitab tersebut kepada hambanya, nabi dan rasulnya. Namun hanya sebatas mengimani saja, tidak untuk mengamalkannya. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah secara tafsir. Tafsir artinya bukan hanya mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW saja, namun harus dipelajari, difahami, dan diamalkan dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah di atas, maka setiap seorang muslim terhadap kitab suci selain Al-Quran adalah dengan cara mengimaninya secara ijmali, bukan secara tafsir. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku untuk satu kaum saja, yaitu Nabi Musa untuk Taurat dan Nabi Isa untuk Injil.
Surah dari kelas 85 kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran adalah kitab suci Allah SWT yang terakhir dan diturunkan sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab suci selain Al-Quran yang masih ada sekarang ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa bagi umat Islam. Al-Quran dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan, baik kesengsaraan dunia maupun akhirat. Dan Al-Quran mengandung banyak sekali kemujizatan yang tidak dapat tertandingi. Al-Quran juga diturunkan kepada seorang nabi yang sangat istimewa, Muhammad SAW, dan menjadi penyempurnaan kitab suci yang datang sebelum-sebelumnya. Kandungan di dalam Al-Quran merupakan pelengkap dan penyempurnaan ajaran-ajaran dalam kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan Nabi Daud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Perkenalkan, nama saya Selma Aulia Fatma. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara kita untuk menyikapi adanya kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Saya akan menjelaskan bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan dua cara. Pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah secara ijmali. Mengimani kitab-kitab Allah secara ijmali adalah mengimani secara global. Mengimani bahwa Allah benar-benar pernah menurunkan kitab tersebut untuk hambanya, namun hanya mengimani kecerdasannya dan tidak mengimani untuk diamalkan. Kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara tafsili. Mengimani Al-Quran secara tafsili berarti bukan hanya mengimani bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga harus dipelajari, difahami, dan diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, saya Siti Aminatul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Dari cara beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut, maka sikap sebagai seorang muslim terhadap kitab suci selain Al-Quran adalah dengan cara mengimaninya secara ijmali, bukan secara tafsili. Karena kitab-kitab suci sebelum Al-Quran hanya berlaku untuk kaum pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam harus mengimani atau mempercayai bahwa kitab suci selain Al-Quran itu ada, tetapi kita tidak perlu mempelajarinya. Kita wajib mengimaninya karena merupakan rukun iman yang keempat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.